so far when you got a head start. We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking are you bored yet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan Kaidah debit dan kredit. Kenaikan dan penurunan transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan, baik yang bertambah maupun yang berkurang, akan berpengaruh terhadap masing-masing akun, di mana setiap transaksi tersebut akan mempengaruhi paling sedikit dua akun. Jumlah yang dicatat pada sisi kiri dari akun adalah debit, dan jumlah yang dicatat pada sisi kanan dari akun adalah kredit. Secara umum, kaidah kredit dan debit akun untuk transaksi yang terjadi dapat disarikan dalam pernyataan berikut. Akun harta, jika mengalami kenaikan, berada di debit; jika mengalami penurunan, berada di kredit. Saldo normal dari akun harta, yaitu di debit. Akun kewajiban, jika mengalami kenaikan, berada di kredit; jika mengalami penurunan, berada di debit. Saldo normal dari akun kewajiban, yaitu di kredit. Akun beban, jika mengalami kenaikan, berada di debit; jika mengalami penurunan, berada di kredit. Saldo normal dari akun beban, yaitu di debit. Kemudian, akun modal pemilik, jika mengalami kenaikan, berada di kredit; jika mengalami penurunan, berada di debit. Saldo normal dari modal pemilik, yaitu kredit. Lalu selanjutnya, akun pendapatan, jika mengalami kenaikan, berada di kredit; jika mengalami penurunan, berada di debit. Saldo normal dari pendapatan, yaitu di kredit. Saldo normal akun. Saldo normal atau saldo normal akun adalah suatu ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi terkait dengan posisi dari akun atau rekening yang menjadi prinsip pembukuan. Suatu akun dapat memiliki saldo normal debit (DR) atau kredit (KR). Saldo normal akun untuk harta dan beban adalah debit. Saldo harta dan beban akan bertambah jika terjadi transaksi yang mengakibatkan harta atau beban di posisi debit. Sedangkan saldo normal utang atau kewajiban. Modal dan pendapatan adalah kredit, saldo utang. Modal dan pendapatan akan bertambah jika terjadi transaksi yang mengakibatkan utang, modal dan kewajiban di posisi kredit. Setiap akun atau rekening memiliki saldo normal yang telah ditetapkan dalam ilmu akuntansi. Ketetapan dalam penentuan saldo normal akun ini bersifat mutlak atau tidak bisa diubah. Jenis-jenis saldo normal. 1. Saldo normal aktiva sunting. Aktiva atau harta merupakan kekayaan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan dalam operasional perusahaan dan terukur dengan satuan moneter. Saldo normal untuk akun aktiva atau harta adalah debit. 2. Saldo normal utang sunting. Utang atau kewajiban merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang. Saldo normal untuk akun utang adalah kredit. 3. Saldo normal modal sunting. Modal merupakan setoran kekayaan atau sumber ekonomi yang berasal dari pemilik perusahaan kepada perusahaan yang dapat dihitung dengan satuan moneter. Saldo normal untuk akun modal adalah kredit. 4. Saldo normal pendapatan sunting. Pendapatan merupakan hasil dari perolehan aktiva atau sumber ekonomi yang berasal dari pihak lain, sebagai imbalan atas penjualan barang atau pemberian layanan jasa perusahaan. Saldo normal untuk akun pendapatan adalah kredit. Yang kelima, saldo normal beban sunting. Beban merupakan segala pengorbanan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam operasional usahanya dalam rangka untuk mendapatkan laba yang ditargetkan. Saldo normal untuk akun beban adalah debit. Saldo normal dari akun atau rekening sebagaimana disebutkan di atas, mulai dari aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, beban merupakan suatu ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi. Maksud dari ketetapan pasti di sini adalah bahwa saldo normal aktiva pasti debit dan saldo normal kewajiban pasti kredit dan sebagainya.
Sistem akuntansi dalam ayat jurnal berpasangan. Setiap transaksi dicatat di dalam dua akun. Total debit yang dicatat harus sama dengan total kredit yang dicatat. Intinya harus balance. Akun posisi keuangan adalah sebagai berikut. Akun aset, di mana debit mengalami kenaikan dan kredit mengalami penurunan. Akun liabilitas, di mana debit mengalami penurunan dan kredit mengalami kenaikan. Akun ekuitas pemilik, di mana debit mengalami penurunan dan kredit mengalami kenaikan. Akun laba rugi, aturan debit dan kredit akun-akun laporan laba rugi didasarkan pada hubungannya dengan ekuitas pemilik. Akun pendapatan, di mana debit mengalami penurunan dan kredit mengalami kenaikan. Akun beban, di mana debit mengalami kenaikan dan kredit mengalami penurunan. Akun priva, aturan pendebitan dan pengkreditan akun penarikan modal pemilik atau priva didasarkan pada dampaknya terhadap modal pemilik. Akun priva, di mana debit mengalami kenaikan dan kredit mengalami penurunan. Saldo normal akun, jumlah kenaikan yang dicatat dalam suatu akun sama atau lebih besar daripada jumlah penurunan yang dicatat dalam akun tersebut. Dengan demikian, saldo normal dalam suatu akun bisa debit atau kredit, bergantung apakah kenaikan akun tersebut dicatat sebagai debit atau kredit. Harta akan bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Utang akan berkurang di sisi debit dan bertambah di sisi kredit. Modal akan berkurang di sisi debit dan bertambah di sisi kredit. Pendapatan akan berkurang di sisi debit dan bertambah di sisi kredit. Beban akan bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Prive akan bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Mencatat transaksi. Proses pencatatan transaksi dalam jurnal disebut menjurnal. Bentuk pencatatan transaksi disebut ayat jurnal atau journal entry. Proses untuk menganalisis transaksi dengan menggunakan sistem ayat jurnal berpasangan dirangkum sebagai berikut. Baca dengan teliti uraian transaksi untuk menentukan akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Apakah aset, liabilitas, ekuitas pemilik, pendapatan, beban, atau prive. Yang kedua, untuk setiap akun yang terpengaruh oleh transaksi, tentukan apakah saldo akun naik atau turun, tentukan apakah setiap kenaikan atau penurunan perlu dicatat sebagai debit atau kredit dengan mengikuti aturan debit dan kredit. Yang keempat, catat transaksi dengan menggunakan contoh pencatatan akun ayat jurnal. Yang pertama, menerima kas untuk jasa yang diberikan. Kas akan bertambah di sisi debit dan pendapatan jasa akan bertambah di sisi kredit. Yang kedua, jasa diberikan secara kredit, di mana piutang usaha akan bertambah di sisi debit dan pendapatan jasa yang bertambah di sisi kredit. Yang ketiga, menerima kas dari piutang. Kas akan bertambah di sisi debit dan piutang usaha akan berkurang di sisi kredit. Yang keempat, pembelian kredit. Akun aset akan bertambah di sisi debit dan utang usaha akan bertambah di sisi kredit. Yang kelima, pembayaran utang. Utang usaha akan berkurang di sisi debit dan kas akan berkurang di sisi kredit. Pembayaran kas, akun aset atau beban akan bertambah di sisi debit dan kas akan berkurang di sisi kredit. Investasi pemilik, kas dan atau aset akan bertambah di sisi debit, modal akan bertambah di sisi kredit. Penarikan pemilik, prive akan bertambah di sisi debit, kas dan atau aset akan berkurang di sisi kredit. Memindah bukukan ayat jurnal ke dalam akun. Suatu transaksi pertama kali dicatat dalam sebuah jurnal. Secara periodik, ayat jurnal dimasukkan ke akun yang sesuai di buku besar. Proses memindahkan debit dan kredit dari ayat jurnal ke dalam akun sama dengan pemindah bukuan atau posting. Contoh, transaksi 1 Desember Solusinet membayar premi sebesar 2.400.000 untuk polis asuransi komprehensif yang melindungi terhadap liabilitas, pencurian, dan kebakaran. Masa perlindungan polis asuransi adalah 1 tahun. Ayat jurnal 1 Desember dibayar di muka kas, membayar premi untuk polis asuransi selama 1 tahun. 15/11 2.400.000. Analisis pembayaran beban di muka seperti asuransi adalah beban dibayar di muka yang termasuk dalam aset. Untuk Solusinet, aset yang diperoleh atas pembayaran kas adalah perlindungan asuransi untuk jangka waktu 12 bulan. Aset asuransi dibayar di muka meningkat dan didebit sebesar 2.400.000.
aset kas, turun, dan kredit sebesar 2.400.000. Penyebab laporan neraca saldo tidak seimbang. 1. Saldo awal sudah tidak seimbang. Saldo awal menjadi hal penting penyebab seimbang atau tidaknya neraca saldo. Jika dari awal saja saldonya sudah salah, maka bisa dipastikan neraca saldo tidak bisa seimbang. Maka dari itu diperlukan suatu pengecekan jumlah saldo awal. Cara mengeceknya cukup mudah, yaitu dengan menjumlahkan seluruh aset yang dimiliki kemudian dibandingkan dengan sejumlah kewajiban ditambah modal. Jika hasilnya sudah seimbang, maka Anda bisa melanjutkannya. 2. Salah dalam pencatatan jurnal. Kesalahan kedua yang sering dijumpai adalah salah dalam melakukan pencatatan jurnal. Contohnya Anda mencatat jumlah pada debit sebesar 75.000 dan kreditnya sebesar 85.000. Maka akan terjadi selisih 10.000 yang bisa menyebabkan neraca saldo tidak seimbang. Cara mengatasinya adalah dengan mengecek kembali setiap penulisan bilangan. 3. Salah melakukan posting. Kesalahan ketiga adalah salah melakukan posting di buku besar. Kesalahan ini bisa diatasi dengan mencocokkan kembali setiap transaksi yang terjadi setelah ditulis pada buku besar. 4. Salah menjumlahkan. Kesalahan keempat adalah salah dalam melakukan penjumlahan karena banyaknya transaksi yang terjadi. Ketika Anda merasa dalam penulisan dan postingan sudah benar, tetapi masih saja tidak balance, maka Anda bisa mencoba untuk menjumlahkannya lagi dengan lebih teliti. Biasanya ada yang tertinggal atau salah dalam menuliskan angkanya. 5. Salah dalam penulisan. Yang kelima adalah salah dalam penulisan angka. Berbeda satu angka saja sudah berbeda dari nilai transaksinya. Solusinya adalah dengan lebih teliti dalam penulisan nominal transaksi. Jika perlu, cek kembali agar yakin kalau semuanya sudah benar. 6. Salah mengklasifikasikan akun. Kesalahan yang terakhir adalah salah dalam mengklasifikasikan akun. Contohnya, Anda memasukkan kas di bagian kewajiban, padahal harusnya kas adalah masuk ke dalam klasifikasi aset. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.